Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas R7A. Dengan saya Dewi Rahmania NPM 2017 435 dan dengan rekan saya Diana Windasari ber-NPM 2017 435 Di sini kami akan menjelaskan tentang materi terkait riset operasional, mata kuliah riset operasional, yakni model transportasi bagian metode modification distribution. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan metode modi? Metode modi itu adalah sebuah solusi optimal untuk masalah transportasi yang menyediakan alokasi yang paling sesuai untuk masalah tersebut dengan menurunkan total biaya semaksimal mungkin. Dan kemudian masalah transportasi tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Lalu untuk melakukan ini, kita harus menghitung setiap sel yang tidak dihuni dalam hal peluang untuk mengurangi biaya total, di mana kemudian sel yang memiliki nilai negatif terbesar dari biaya peluang dipilih dan ditukar dengan sel yang sudah ditempati dalam loop yang alokasinya akan menjadi 0 pada langkah pertama karena lebih banyak unit dialokasikan ke sel kosong yang baru dipilih. Maka proses ini terjadi berulang kali hingga tidak ada biaya peluang negatif, menandakan solusi optimal. Berikutnya ada langkah penyelesaian. Di sini langkah penyelesaiannya itu ada 8, di mana yang pertama itu temukan solusi awal dengan menggunakan salah satu dari 3 metode. Ada metode Vogel, NWC. Nah, ini mungkin dengan metode MODI ya. Lalu untuk kedua, hitung jumlah sel yang ditempati. Jika kurang M plus N-1 akan ada degenerasi untuk membuat jumlah sel yang ditempati sama dengan M plus min 1. Lalu untuk yang ketiga, selesaikan persamaan UI plus VJ sama dengan CIJ untuk setiap sel yang ditempati dalam tabel. Dimulai dengan UI sama dengan 0 atau VJ sama dengan 0. Dan selesaikan secara bertahap, sesuai nilai baru UI dan VJ dengan tabel. Keempat, hitung ZIJ dikurang CIJ, buka kurung UI ditambah VJ untuk setiap posisi sel yang tidak ditempati, dan tuliskan di pojok kiri bawah sel tersebut. Lalu untuk langkah kelima, identifikasi nilai tanda negatif dan sel yang berhubungan di antara nilai-nilai yang dihitung pada langkah 4. Jika tidak ada sel yang teridentifikasi, maka solusinya adalah optimal jika ZIJ lebih dari sama dengan 20 untuk semua sel. Lalu berikutnya, jika 2 atau lebih sel teridentifikasi, maka ZIJ kurang dari 0 dalam kurung, pilih sel dengan nilai negatif terbesar. Lalu untuk langkah ke-6, biarkan sel kosong yang dipilih pada langkah 5 adalah CXY, di mana alokasikan jumlah yang tidak diketahui di sini. Identifikasi loop tertutup yang dimulai dan berakhir di sel CXY saat menghubungkan beberapa sel yang ditempati. Tambahkan dan kurangi secara bergantian. Maka theta ke dan dari sel di loop tertutup. Untuk langkah ketujuh, tetapkan nilai maksimum ke-8 sedemikian rupa sehingga nilai di salah satu sel dasar terisi menjadi 0 sementara yang lain tetap positif atau 0. Untuk langkah terakhir, lanjutkan ke langkah 3 dan ulangi prosedural solusi optimal di bagian tersebut tadi. Nah, ini untuk contoh kasus, di mana gunakan metode MODI untuk mendapatkan solusi optimal dari dari masalah transportasi misalnya. Di sini ada contoh kasusnya dulu. Maaf, tabel pertamanya. Di sini lengkap penyelesaian. Sebentar ya. Di sini menghitung solusi awal dengan metode pendekatan Vogel. Sebenarnya untuk penjelasan minggu lalu kita sudah menjelaskan Vogel, maka di sini bisa langsung kita hitung saja. Karena di iterasi kelimanya S1 biaya total untuk solusi ya ini 42 kali 7 10 dikali 8. Sebentar saya. Nah, maka 42 dikali 7 10 dikali 8 80, 21 kali 5 22 kali 10 62 kali 2 12 kali 2 hasilnya 887. Lalu untuk langkah penyelesaian berikutnya, untuk menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap sel yang dialokasikan, kami mengambil V4 sama dengan 0 sembarangan untuk menyederhanakan penghitungan. Sini ada tabelnya, di sini sudah dihitung.
Maka C14 sama dengan U1 ditambah V4 sama dengan 12. Maka U1 sama dengan, U1 ditambah 0 sama dengan U1 sama dengan 12. Berikutnya sama, di sini sudah UI-nya. Kan UI dan VJ, UI-nya U2 itu 62, U3 22, C24 ditambah U2, C24 sama dengan U2 ditambah V4 sama dengan 62, U2 ditambah 0, U2 sama dengan 62. Lalu C34 sama dengan U3 ditambah V4 sama dengan 22, lalu U3 ditambah 0 sama dengan U3 sama dengan 22. Di sini maaf, rumusnya baru keluar. CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Lalu dengan menggunakan nilai U1, U2, dan U3, kita dapat menemukan nilai V1, V2, dan V3. Di sini kan sudah kita hitung tadi ya, dengan metode Vogel. Lalu ini untuk kita mendapatkan VJ-nya nih. Maka dihitunglah C11 sama dengan U1 ditambah V1, dimana C11 itu 21, U1-nya 12 nih. Ini U1-nya 12. Masukkan, ditambah 41. V1 sama dengan, harusnya ini min 9. Dimana kan 21 pindah ruas berarti min 21. Awalnya 12 dikurang min 21 ya. Ini hasilnya ini, min 9. Nah, untuk C32, U3 tambah V2, U3 22 tambah V2, V2 sama dengan min 12, dimana 22 dikurang 10 sama dengan min 12. Di sini maaf kurang dikasih tambah tanda minus. Lalu C23, U2 ditambah V3 sama dengan 10 sama dengan 22 tambah V3. Maka V3-nya minus 20, dimana di sini hasilnya memang minus. Lanjut, untuk hitung biaya peluang untuk setiap sel yang tidak dialokasikan. Di mana di sini dituliskan rumus ZIJ sama dengan CIJ dikurang UI tambah VJ. Maka di sini caranya. Z12 sama dengan C12 sama dengan U1 ditambah V2 sama dengan 32 dikurang 12 min 12 sama dengan hasil 32. Lalu Z13 C13 U1 langsung kita masukin aja angkanya 52 sama 52 dikurang kali 12 kurang min 12 sama dengan 60. Untuk Z21 sama rumusnya 72 dikurang 62 tambah 9 sama dengan minus 1. Nah, kan ditambah dikurang ini. Lalu untuk Z22 nya sama, cara semuanya sama. Ini rumusnya ya, ini dimasukkan angkanya saja, hasilnya sama dengan min 18. Untuk Z31 di mana 42 dikurang kali 2 ditambah 9 hasilnya 11. Untuk Z33 72 dikurang 22 min 20 kali hasilnya 70. Nah, untuk ini kan tadi kan sudah kita hitungkan hasil-hasilnya masih. Loop tertutup yang ditarik sepanjang S2 ke sel yang ditempati S3D2. S3D2. Nah, ini kan udah positif ya. Tandai tanda plus pada sel S2D2. S2D2. Terus ini negatif. Ini kan S2D2 nih plus. Dan tanda minus pada S3D2. S3D2. S3. Nah, ambil belokan sudut kanan dan temukan sel yang dialokasikan di kolom D4. Ini untuk kolom D4-nya. Sel yang dialokasikan S3 D4. S3 itu supply-nya demand-nya demand 4. Lalu di baris S3 ada tanda plus di sel ini. Nih, tanda plusnya. Sambil melanjutkan proses seperti ini, selesaikan loop tertutup. Nanti ini terselesai tertutup. Dilanjut, langkah penyelesaian berikutnya. Untuk ini caranya sama seperti tadi. Untuk menghitung nilai UI dan VJ, setiap sel yang dilakukan mengambil ini tetap usaha V4 sama dengan 0. Sembarangan untuk menyelesaikan perhitungan, dimana U1-nya 0, U2-nya 32, U3-nya 10. Sama seperti tadi caranya. Lanjut, ini rumusnya CIJ sama dengan UI tambah VJ. Lalu, dengan menggunakan nilai U1, U2, dan U3, kita dapat menemukan nilai V1, V2, dan V3. Di sini kan sudah kita hitung semua ini. Dengan cara Vogel sebelumnya, sudah dihitung semua. Lalu kita langsung hitung C11-nya untuk mendapatkan VJ-nya nih. Dari C11 U1 ditambah V1, C11-nya 21, U1-nya 0, ini 0. Lalu V1 hasilnya 21. Lalu C32 U2 tambah V2-nya itu kan 32. Lalu kita taruh U2-nya 22. Hasilnya V3 adalah 10.
Ini kan udah 32. Lalu untuk C33, U3 ditambah P3 di mana hasilnya itu 12. Ini U3-nya adalah 10. Nah, hasil terbaru kita taruh. Kan ini kan hasil lama nih, lalu kita taruh. Nah, hitung biaya peluang untuk setiap sel yang tidak dialokasikan. Kita hitung seperti tadi, ini rumusnya ZIZ sama dengan CIJ kurang UI tambah PJ. Sama seperti rumusnya sebelumnya, di mana ini rumus tinggal kita masukkan angka-angkanya. Z12 di mana 32 dikurang 0 kurang 0 dengan 32. Lalu Z13 52 kurang 0 min 12 sama dengan 42. Rumusnya kan sudah ada ya. Lalu tuh Z21 di mana 72 dikurang 32 tambah 21 hasilnya ini 19. Lalu untuk Z24-nya 62 dikurang 32 tambah 12 sama dengan 18. Untuk Z31-nya 42 dikurang 10 tambah 21 dalam kurung hasilnya 11. Lalu untuk Z33 C33 itu dimana 72 dikurang 10 tambah 10 hasilnya 52. Nah, tabel yang direvisi adalah sebagai berikut. Ini tabel-tabel yang sudah direvisi, maka biaya minimum totalnya yang terbaru sudah direvisi 21 dikali 5, 12 dikali 2, 32 kali 2, ditambah 10 dikali 6, ditambah 22 kali 12, di mana hasilnya 881. Nah, hasilnya sama seperti sebelumnya. Ini kan sebagai tanda pembuktian. Maaf. Oh, bukan di sini hasilnya. Bukan. Hanya sampai situ saja berarti sudah selesai. Maka tabel revisi adalah hasilnya 821. Nah, untuk metode mode ini sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dipahami. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas R7A dengan saya Diana Windasari dengan NPM 2017 435000039 dan teman saya yang tadi sudah menjelaskan Dewi Ramania dengan NPM 2017 435000035. Minggu ini kita masih membahas tentang model transportasi. Nah, kali ini lebih spesifiknya kita akan membahas metode MODI. Nah, MODI itu apa sih? Metode MODI itu adalah modificate distribution. Nah, MODI itu adalah solusi optimal untuk masalah transportasi, menyediakan alokasi yang paling penting sesuai untuk masalah tersebut dengan menurunkan total biaya semaksimal mungkin dan kemudian masalah transportasi tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Untuk melakukan ini, kita harus menghitung setiap sel yang tidak dipenuhi dalam hal peluang untuk mengurangi biaya total. Kemudian, sel yang memiliki nilai negatif terbesar dari biaya peluang dipilih akan ditukar dengan sel yang sudah ditempati dalam loop dan alokasinya akan menjadi 0 pada langkah pertama karena lebih banyak unit yang dialokasikan ke sel kosong yang baru dipilih. Nah, proses ini terjadi berulang kali sehingga tidak ada biaya peluang negatif yang menandakan solusi ini sudah optimal. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama, kita akan menemukan solusi awal dengan menggunakan salah satu metode dari 3 metode. Metode tabel yang awal. Nah, yang kedua yaitu hitung jumlah sel yang ditempati. Jika kurang dari M plus N-1, maka ada degradasi untuk membuat jumlah sel yang ditempati sama dengan M plus N-1. Untuk yang ketiga yaitu selesaikan persamaan UI plus VJ sama dengan IJ untuk menentukan setiap sel yang ditempati dalam tabel. Dimulai dengan UI sama dengan 0 atau VJ sama dengan 0 dan selesaikan secara bertahap sesuai dengan nilai baru UI dan VJ yang ada dengan tabel. Nah, untuk langkah penyelesaian yang keempat yaitu hitunglah ZIJ dikurang CIJ atau UI plus VJ untuk setiap posisi sel yang tidak ditempati dan tuliskan di pojok kiri bawah sel tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, identifikasi nilai tanda negatif dan sel yang berhubungan di antara nilai-nilai yang dihitung pada langkah keempat. Nah, yang pertama,
Jika tidak ada sel yang teridentifikasi, solusinya adalah optimal. Jika CIJ lebih dari 20 untuk semua sel. Nah, untuk yang kedua, jika 2 atau lebih sel teridentifikasi atau ZIJ kurang dari 0, pilihlah sel dengan nilai negatif terbesar. Nah, selanjutnya untuk langkah penyelesaian yang ke-6 yaitu selesaikan sel kosong yang dipilih pada langkah kelima adalah CXY. Alokasikan jumlah yang tidak diketahui di sini. Identifikasi loop tertutup yang dimulai dan berakhir di sel CXY saat menghubungkan beberapa sel yang ditepati. Nah, terus tambahkan dan kurangi secara bergantian ke dalam dari sel nilai-nilai ini ke dalam dari sel yang loop tertutup tersebut. Nah, untuk langkah penyelesaian ke-7, tetapkan nilai maksimum ke-8 sedemikian rupa sehingga nilai satu sel dasar terisi menjadi 0, sementara yang lain tetap positif atau 0. Nah, untuk langkah ke-8 yaitu lanjutkan langkah ketiga dan ulangi prosedur sampai solusi optimal ditemukan, yaitu jika nilainya tidak ada nilai negatif. Nah, di sini kita mempunyai contoh kasus, yaitu gunakan metode MODI untuk mendapatkan solusi optimal dari masalah transportasi. Misalnya di sini ada tabel. Nah, D1, S1 ini bernilai 21, D2, S2 bernilai 32, D3 S1 bernilai 32, D4 S1 bernilai 12 dengan persediaan 7. Nah, untuk S2-nya, S2 D1-nya 72, D2 S2-nya 32, D3 S2-nya 42, D4 S2-nya 62 dengan persediaan 9. Nah, untuk D1 S3-nya 45, D2 S3-nya 8, D3 S3-nya 72, D4 S3-nya 22 dengan persediaan 18. Nah, permintaan untuk D1 yaitu 5, permintaan untuk D2 yaitu 8, permintaan untuk D3 yaitu 7, dan D4 adalah 14. Dengan totalnya 34, sama dengan persediaan. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu menghitung solusi awal dengan metode pendekatan Vogel. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk lebih mempermudah karena kita akan memfokuskan pada metode MODI. Biaya total untuk solusinya yaitu 42, yang ini 42 dikali 7. Yang kedua adalah 10 dikali 8 dari sini ke sini. Yang ketiga adalah 21 dikali 5 dari sini ke sini. Selanjutnya adalah 22 dikali 10 sini. Selanjutnya lagi 62 dikali 2. Nah, hasil dari penyelesaian ini yaitu 887 biaya total untuk solusinya. Yaitu menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap sel yang akan dialokasikan. Di sini kita mengambil perumpamaan yaitu V4 sama dengan 0. Ini untuk menyederhanakan perhitungan saja. Nah, yang ini adalah kolom U1, yang ini U2, dan yang ini U3. Ini U2. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom U ini dengan bantuan D4 atau V4. Nah, dengan rumus yang pertama itu C14 sama dengan U1 plus V4 sama dengan 12. Nah, yaitu untuk U1-nya sendiri ditambah 0 sama dengan 12. Jadi U1-nya itu sama dengan 12. Maka di sini kita tulis 12. Nah, untuk yang kedua yaitu C24. Rumusnya itu U2 plus V2 sama dengan 62. 62-nya ini diambil dari sini. Nah, jika V4 sama dengan 0, maka U2 sama dengan 62. Maka U2-nya ini 62. Dan yang ketiga itu diambil dari C34. U3 ditambah V4. Nah,
Jika V4 ini sama dengan 0, maka U3-nya yaitu 22. Diambil dari nilai sini, maka U3-nya 22. Nah, rumusnya itu tadi CIJ sama dengan U1 plus PJ. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggunakan nilai U1, U2, dan U3 yang kita dapatkan untuk menemukan V1 dan V2 dan V3. Nah, tadi sebelumnya kita mendapatkan U1, U1-nya 12, U2-nya 62, dan U3-nya 22. Yang pertama kita bakal cari V1. Nah, V1 ini didapatkan dari C11 sama dengan U1 plus V1. Nah, jika V1-nya sama dengan 0, maka 21 sama dengan 12 plus V1. 21-nya ini kita ambil dari C11. Nah, ini C11 nilainya 21. Dan U1-nya ini 12. Ya, enggak yang tadi sudah kita cari. Nah, maka 21 dikurang 12 sama dengan V1. V1-nya adalah 9. Maka di sini kita tulis 9. Nah, untuk V2-nya yaitu didapat dari C32 sama dengan U3 plus V2. Nah, V2-nya ini C32 bernilai 10 dan U3-nya yaitu 22. Plus V2. Maka V2 yaitu 10 dikurang 22, hasilnya min 12. Nah, untuk selanjutnya yaitu V3. Nih, V3-nya didapat dari U2 plus C23. Nah, ini untuk V3-nya. V3-nya yaitu kita berpatokan pada sel 23. Sel 23 yaitu yang ini. Dengan nilai 42 sama dengan U2, U2-nya 62 plus V3. Maka V3 hasilnya 42 dikurang 62, hasilnya min 20. Langkah selanjutnya yaitu hitunglah biaya peluang untuk setiap sel yang tidak dialokasikan. Nah, dengan rumus ZIJ sama dengan CIJ min UI plus VJ. Nah, yang pertama yang akan kita hitung yaitu Z12 atau yang di sini. Z12. Z12 itu rumusnya C12 min U1 plus V2 sama dengan nilainya 32 dikurang 12, U1-nya 12 plus min 12 untuk V2-nya. Maka hasilnya 32. Di sini 32. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Z13. Z13-nya itu kita peroleh dari C13 52 min U1 plus V3. Nah, V3 U1-nya ini 12, V3-nya ini adalah min 20. Min 20. Nah, 52 dikurang 12 min 20 sama dengan ini min 7, yaitu 52 min ketemu min plus, maka hasilnya 8 maksud saya. Maka hasilnya 60. Sini 60. Nah, untuk selanjutnya yaitu Z12. Z12 itu 72 min 62 plus 9 sama dengan min 1. Maka min 1. Nah, terus selanjutnya yaitu Z22 dengan nilai 32. 32 dikurang U2. U2-nya ini 62 ditambah V2 atau min 12. Maka 32 dikurang 62 min 12 hasilnya min 18. Nah, untuk selanjutnya karena di sini sudah terisi, kita akan menghitung nilai Z31 dengan nilai 42 dikurang
Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung Z31. Langkah selanjutnya kita akan menghitung Z31 dengan nilai 42 dikurang U3 plus V1, U3-nya 22, V1-nya 9, maka 42 min 22 plus 9. Hasilnya 11. Maka di sini 11. Dan yang terakhir yang masih 0 itu adalah Z33. Nah, Z33 ini kita akan ambil nilai C33-nya ini 72 dikurang U3 plus V3. U3-nya 22, V3-nya min 20, maka 72 min 2 hasilnya 72 dikurang 2 hasilnya 70. Maka di sini kita tulis 70. Nah, untuk itu semua sel sudah terisi. Nah, langkah selanjutnya maka telah didapatkan hasil dengan tabel seperti ini. Nah, karena di sini masih ada angka negatif yaitu min 18 dan min 1, maka kita akan membuat looping. Nah, untuk loopingnya ini kita akan ambil nilai dengan nilai negatif terbesar yaitu min 18. Kita akan tarik garis dari sini dari sel S2 ke sini. Nah, lalu ke sini, naik ke atas, dan kembali lagi ke sini. Nah, untuk itu kita akan memberi tanda karena di sini negatif, kita akan memberi tanda positif. Di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Untuk itu, maka kita akan melakukan langkah ketiga yang tadi, yang langkah sebelumnya itu, yang langkah ketiga sampai terakhir. Karena di sini masih ada negatif. Nah, untuk pengulangan ini, langkah penyelesaian yang pertama yaitu, untuk itu kita akan melakukan pengulangan dari step-step yang sebelumnya untuk mempositifkan nilai yang negatif tadi. Nah, untuk itu kita akan menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap sel yang dialokasikan. Nah, sini kami perumpamannya yaitu V2-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk kalau V2 sama dengan 0, kita akan mengambil C12-nya dengan nilai 32. Nah, C12 sama dengan U1 plus V2 sama dengan 32. Maka U1 plus 0 sama dengan 0. Nah, di sini U1-nya 0 dan untuk C22-nya yaitu U2 plus V2 dengan nilai 32. Nah, U2 sama plus 0 sama dengan U2 32. Nah, untuk C32-nya yaitu dengan nilainya 10. Maka U3 plus 0 sama dengan U3-nya itu menjadi 10. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan menggunakan step sebelumnya. Nah, dengan menggunakan nilai U1, U2, dan U3, kita akan menemukan V1, V2, dan V3. Nah, untuk V1-nya sendiri, kita masih menggunakan sel 11 dengan 21 plus U1-nya 0 plus V1. Jadi, V1-nya ini 21. V1-nya ini 21. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan cari V3 karena V2-nya 0. Kita akan mencari V3. V3 itu C32 nilainya 42 sama dengan U2-nya ini 32 plus V2. V3 maksud saya. V3-nya ini sama dengan 10. Nah, maka V3-nya ini 10. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cari V4-nya ini. V4 yaitu sel 33 atau 22 ini dengan nilai 22 sama dengan U3-nya 10 plus V4. V4-nya maka 22 dikurang 10 yaitu 12. Nah, untuk langkah penyelesaiannya selanjutnya yaitu hitunglah biaya peluang untuk setiap sel yang tidak dialokasikan dengan rumus ZIJ sama dengan CIJ min UI plus VJ. Nah, yang pertama akan kita hitung yaitu tetap untuk Z12 atau kolom 12 ini C12-nya 32 dikurang
U1 plus V2. V2-nya 0, U1-nya 0, maka tetap nilainya 32. Nah, yang kedua Z13, yaitu sel 13 ini dikurang U1 plus V3. U1-nya 0, V3-nya 10. Nah, maka hasilnya 52 dikurang 10 yaitu 42. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Z21 atau 72 ini. 72 dengan nilai C21, C21-nya ini 72 dikurang U2-nya 32 plus U1-nya 21. Maka hasilnya 19. Nah, yang ini 32 0, V2-nya ini 0. Maka di sini hasilnya plus 2. Nah, yang selanjutnya untuk Z24 yaitu kolom 24 dengan nilai 62 dikurang U2, U2-nya 32 plus V4 12, maka hasilnya 11. Sini ada min 2, maka di sini 9. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk Z24 dengan nilai 62 dikurang U2-nya 32 plus V4-nya 12, maka hasilnya 18. 18 min 2 sama dengan 16. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Z31 dengan nilai 42 dikurang U3 plus V1, U3-nya 10 dan V1-nya 21, maka hasilnya 11. 42 dikurang 31 hasilnya 11. Nah, yang selanjutnya ini Z33. Z33-nya ini dengan nilai 72 dikurang U3 plus V3. U3-nya 10, V3-nya 10, maka hasilnya 52. 72 dikurang 20. Nah, di sini kan masih karena ada tanda min, nilai sebelumnya itu 8. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Nah, untuk yang ini nilainya 14. 14 plus 2 adalah 16. Nah, karena semua kotak sel sudah terisi, maka kita akan digabungkan menjadi, nah, ini adalah tabel perhitungannya tadi sudah direvisi. Nah, sebelumnya di sini adalah angka min dan di sini adalah angka min. Maka semuanya ini sudah tidak ada angka min, maka tabel ini sudah optimal. Nah, biaya minimum untuk totalnya yaitu 21. Sel ini 21 dikali 5 ditambah 12 dikali 5. Nah, untuk langkah selanjutnya ini adalah tabel untuk kolom yang sudah direvisi. Nah, maka di sini bisa dilihat sudah tidak ada angka min. Nah, maka untuk biaya minimum totalnya yaitu 21 dikali 5 plus 12 dikali 2 plus 32 kali 2 plus 10 kali 6 plus 22 kali 12. Maka hasilnya 881. Solusi ini sudah optimal dibandingkan dengan biaya yang sebelumnya yaitu 887. Maka di sini kita menghemat 6 poin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.